Pernah kepikiran nggak sih kalau setiap momen yang terjadi di ruang kelas kita, setiap pertanyaan dari murid, setiap keberhasilan kecil, bahkan setiap kesulitan, itu punya nilai yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah gagasan yang sangat kuat, bahwa pengalaman mengajar kita itu bukan cuma untuk murid-murid di kelas, tapi juga untuk peradaban. Kutipan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita. Ini bukan cuma rangkaian kata-kata yang indah loh, tapi ini semacam panggilan. Yuk kita coba dalami lagi maknanya, dan kita akan lihat gimana caranya setiap guru bisa meninggalkan jejak yang abadi lewat tulisan. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu ya. Kenapa sih guru harus menulis? Ini bukan sekedar buat ngisi waktu luang atau nambah-nambahin CV. Ada alasan yang jauh lebih dalam, jauh lebih fundamental, kenapa suara Anda sebagai seorang guru itu perlu didengar oleh lebih banyak orang. Nah, sumber materi kita ini ngasih sudut pandang yang, wah, indah banget. Menulis itu dianggap sebagai amal jariah, sebuah kebaikan yang pahalanya terus mengalir tanpa henti. Coba bayangin deh, ilmu dan pengalaman yang Anda bagikan lewat tulisan hari ini, itu bisa terus memberi manfaat untuk orang lain, bahkan lama setelah kita tiada. Tapi bukan cuma soal itu. Secara profesional, dampaknya juga gede banget. Dengan menulis, Anda bisa membagikan metode mengajar Anda yang mungkin unik dan efektif. Anda meninggalkan jejak intelektual. Dan yang pasti, ini akan meningkatkan kredibilitas Anda sebagai seorang pendidik yang ahli di bidangnya. Tapi, oke, saya tahu, dengar kata menulis buku itu rasanya berat banget kan? Apalagi kalau harus sendirian dari awal sampai akhir. Nah, di sini ada satu solusi yang jadi titik awal yang sempurna, yaitu buku antologi. Jadi, antologi itu apaan sih? Gampangnya gini, ini tuh buku keroyokan. Sebuah proyek tim di mana setiap penulis menyumbang satu bab atau satu cerita yang semuanya diikat oleh satu benang merah atau tema yang sama. Dan model kolaboratif kayak gini tuh keuntungannya banyak banget, apalagi buat yang baru pertama kali coba. Beban kerjanya jadi lebih ringan karena dibagi-bagi. Anda juga bisa sekalian belajar proses penerbitan tanpa stres. Dan yang paling penting, melihat nama Anda tercetak di buku untuk pertama kalinya, wah, itu bakal jadi suntikan kepercayaan diri yang luar biasa. Oke, katakanlah Anda udah tertarik nih sama idenya. Tapi terus muncul pertanyaan besar lainnya. Mau nulis tentang apa ya? Jawabannya ternyata lebih dekat dari yang kita bayangkan. Jawabannya ada di depan mata kita setiap hari, di dalam ruang kelas. Nah, sumber materi kita ini memberikan sebuah formula yang sangat sederhana, tapi powerful untuk mengubah pengalaman mengajar sehari-hari menjadi cerita-cerita yang menarik dan penuh makna. Ini dia nih formula emasnya. Yang keren dari pendekatan ini adalah gimana ia memecah proses bercerita jadi 3 langkah simpel. Pengalaman, nilai, dan hikmah. 3 pilar inilah yang jadi fondasi dari setiap cerita yang nantinya akan berkesan bagi pembaca. Oke, biar lebih kebayang, kita coba pakai formula ini ya. Anggaplah pengalamannya adalah ada seorang murid yang ketahuan berbuat tidak jujur pas ujian. Nah, nilai yang dipertaruhkan di sini apa? Tentu saja kejujuran dan integritas. Lalu, hikmah yang bisa dibagikan adalah tentang bagaimana cara kita menanamkan karakter dan kepercayaan pada siswa. Simpel kan? Ruang kelas Anda itu benar-benar tambang emas untuk cerita semacam ini. Nah, idenya udah ada. Formulanya juga udah ada. Sekarang, gimana caranya biar tulisan kita itu nendang dan bisa langsung memikat pembaca dari kalimat pertama? Coba deh, rasain bedanya. Kalimat yang pertama itu datar, biasa aja. Tapi yang kedua, wow, kalimat itu langsung menarik kita ke dalam sebuah momen yang sangat dalam, sangat personal, dan penuh emosi. Ia menciptakan misteri dan bikin kita jadi penasaran. Ini kenapa? Apa yang terjadi selanjutnya? Itulah kekuatan sebuah kalimat pembuka. Biar pembaca makin nempel sama cerita kita, coba deh pakai beberapa teknik ini. Masukkan dialog yang terasa nyata. Gambarkan suasana di dalam kelas saat itu. Pakai bahasa yang mudah dimengerti. Dan yang paling penting, selalu kembali ke inti ceritanya. Refleksi atau pelajaran apa yang mau kita sampaikan. Oke, tulisan Anda udah jadi satu bab. Keren. Terus, abis itu ngapain? Perjalanan dari naskah mentah sampai jadi buku yang bisa dipegang, itu ternyata lebih jelas dan terstruktur loh dari yang mungkin Anda kira. Nah, ini dia peta perjalanannya. Proses yang kelihatannya rumit sebenarnya bisa dipecah jadi langkah-langkah yang jelas banget kayak gini.
Mulai dari tentuin tema bareng-bareng, nulis naskah, disunting sama editor profesional, di layout, dibuatkan sampul yang menarik, sampai akhirnya terbit. Ini adalah proses yang bisa ditaklukkan, satu persatu. Dan pada akhirnya teman-teman, ini semua tujuannya. Kata-kata yang kita tulis, itu jadi warisan kita. Sebuah warisan ilmu dan kebijaksanaan yang akan terus berbicara, terus mengajar, dan terus memberi inspirasi jauh melampaui masa dan ruang kelas kita. Jadi kita tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat Anda. Setiap hari Anda menyaksikan dan mengalami cerita-cerita unik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah Anda punya cerita, melainkan kisah unik mana yang sedang menunggu untuk Anda ceritakan ke dunia.